Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prima Firdaus dengan NIM 1703484, Prodi Pendidikan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh A. Heri Hermawan, MAG. Berikut identitas bukunya, yaitu cetakan kedua Juli 2012, edisi revisi. Oke, langsung saja pada reviewnya. Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan memiliki tujuan yang akan secara umum mengarahkan teori pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan Islam adalah inspirasional, analitikal, preskriptif, dan investigatif terhadap pendidikan Islam. Jadi, tujuan inspirasional pendidikan itu adalah tujuan filsafat pendidikan dalam memberikan ide dan gagasan bagi pengembangan pendidikan. Sedangkan tujuan analitikal adalah tujuan filsafat pendidikan menganalisa permasalahan pendidikan. Kemudian tujuan preskriptif adalah tujuan filsafat pendidikan dalam memberikan arah bagi pendidikan. Lalu tujuan investigatif yaitu merupakan tujuan filsafat pendidikan dalam memeriksa kebijakan pendidikan. Lalu fungsi filsafat pendidikan Islam adalah merumuskan formulasi pengembangan konsep-konsep filosofis pendidikan Islam. Antara filsafat, teori, dan praktek pendidikan memiliki hubungan yang erat. Tetapi juga memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki objek, metode, dan sistematika yang berbeda. Jadi filsafat pendidikan adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal tentang permasalahan-permasalahan pokok pendidikan. Permasalahan-permasalahan pokok pendidikan itu yaitu tentang hakikat pendidikan, hakikat pendidik, hakikat kurikulum, hakikat metode, dan hakikat evaluasi. Lalu kita mereview bab 2-nya yaitu hakikat manusia, masyarakat, alam, dan ilmu pengetahuan. Pada bab 2 ini dibahas mengenai manusia dalam Islam. Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal budi. Dengan akal budinya tersebut, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan peradaban. Manusia dalam Islam itu sering diistilahkan dengan kata insan, lalu dengan kata basyar atau annas, dan dengan kata bani Adam. Figur manusia ideal dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki kehendak sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Masyarakat dalam Islam disebut ummah. Jadi ummah itu adalah masyarakat, nama masyarakat dalam Islam. Ummah sebagai manifestasi masyarakat Islam memiliki karakter meletakkan tauhid dan akhlak sebagai prinsip utamanya. Lalu ada pembahasan mengenai kajian alam semesta menurut Islam. Pada bagian ini, kajian tentang alam semesta itu sangat penting. Dalam mengkaji hakikat alam akan menstimulasi munculnya konsepsi pendidikan bagi alam. Dalam Islam, alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli telah banyak mengemukakan pengertian tentang hakikat alam ini. Meskipun beragam, tentunya dapat menambah pengetahuan tentang hakikat alam itu. Dalam pandangan Islam, alam hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dikembangkan. Karena itu menuntut untuk membuat formulasi pendidikan tentang alam. Hakikat ilmu pengetahuan merupakan bagian yang sangat mendasar untuk ditelaah. Penelaahan terhadap hakikat ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia pada posisi yang tinggi. Kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari kajian ontologi, kajian epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada bagian yang membahas mengenai hakikat pendidikan dan Islam. Jadi hakikat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat hidup, karena hidup adalah pendidikan. Lalu pendidikan itu adalah kehidupan. Pengertian pendidikan Islam lebih populer dengan istilah tarbiyah, atau bisa juga disebutkan taklim atau takdib, riyadah, irsyad, atau tadris. Lalu dalam berbagai buku pendidikan Islam, kesemua istilah ini dijadikan para pakar pendidikan Islam untuk mewakili istilah pendidikan Islam.
Pemakaian istilah yang lebih populer digunakan pada saat ini adalah Tarbiyatul Islamiyah. Lalu hakikat pendidikan Islam meliputi dua aspek. Pertama yaitu membantu manusia menjadi manusia seutuhnya. Lalu yang kedua, menolong manusia untuk melakukan tindakan dan perbuatan yang benar. Jadi dasar pendidikan Islam yang utama dan pertama itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah dan pemikiran tokoh pendidikan. Lalu kita mereview bab 3 yaitu hakikat pendidikan. Ada bagian yang menjelaskan tentang pendidikan Islam. Nah, fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat tujuan dan bersifat struktural dan institusional. Lalu tujuan pendidikan Islam membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba dan khalifahnya. Oke, jadi tujuan pendidikan Islam membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba dan khalifahnya guna membangun mendunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh Al-Quran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pendidikan dapat dirumuskan dengan beberapa pendekatan antara lain, yaitu yang pertama pendekatan normatif filosofis, kemudian yang kedua yaitu analisa historis lembaga-lembaga sosial, lalu yang ketiga yaitu pendekatan melalui analisa ilmiah. Berikutnya kita akan mereview bab 4 yaitu hakikat pendidik. Nah, di sini ada pendidik dalam Islam. Nah, dalam Islam pendidik memiliki tugas yang mulia. Peranannya dalam mengembangkan dan membina umat sangat besar. Pendidik memiliki tugas yang utama yaitu sebagai pewaris Nabi dalam mengajarkan dan mengembangkan ajarannya. Lalu pada bab 5 yaitu mengenai hakikat peserta didik. Nah, di sini ada peserta didik dalam Islam. Nah, jadi peserta didik itu adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Jadi pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Kemudian kepribadian peserta didik itu harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai ilmu pengetahuannya, kemudian menyayangi sesama, kemudian akhlak mulia dan menjauhi sifat-sifat tercela. Lalu ada bagian tentang etika peserta didik dalam Islam. Nah, di sini etika peserta didik meliputi kebersihan jiwa dalam menuntut ilmu, lalu harus menghargai waktu dan mengutamakan ilmu yang lebih penting. Etika bagi peserta didik akan membimbing dan mengarahkan perhatiannya kepada tujuan untuk mendapatkan ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik memiliki kebutuhan-kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam rangka mengembangkan peserta didik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan sarana untuk mengembangkan diri peserta didik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut hendaknya dipenuhi dengan memperhatikan cara-cara terbaik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bab 6 yaitu hakikat kurikulum. Nah, dalam hakikat kurikulum itu membahas mengenai kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah mengutamakan pendidikan agama yang meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Kurikulum pendidikan Islam senantiasa mempertimbangkan keharmonisan antara dunia dan akhirat, lalu jasmani dan rohani. Isi kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada keutuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Dalam sejarahnya, isi kurikulum mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat. Orientasi kurikulum pendidikan Islam meliputi orientasi pelestarian nilai-nilai, peserta didik, tenaga kerja, kebutuhan sosial, kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, pada dasarnya, orientasi kurikulum senantiasa dinamis, itu berubah-ubah sesuai dengan masyarakatnya. Lalu di sini ada bab 7 yaitu metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam bangunan pendidikan sebagai suatu sistem. Metode memiliki nilai signifikasi
yang mempermudah dan mempercepat atau menjadikan tujuan dapat dicapai melalui cara yang paling cepat dan tepat. Dalam menggunakan metode tersebut, tentunya diperlukan dasar-dasar yang kokoh yang dapat menunjang dan menjadikan metode tersebut dapat digunakan secara baik dan efektif. Di antara dasar tersebut adalah dasar agama, kemudian dasar sosial, psikologis, dan biologis. Dalam penggunaan metode juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya. Prinsip-prinsip ini menjadi koridor bagi pelaksanaan metode, terutama dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan pendidikan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Al-Quran telah banyak memberikan contoh metode-metode yang dapat digunakan dalam mendidik peserta didik. Metode-metode tersebut dapat digunakan dalam situasi-situasi yang relevan. Metode-metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah asas-asas penggunaan metode tersebut dilaksanakan. Dalam prosedur pembuatan metode, hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pendidikan, kemudian anak didik, lalu situasi, fasilitas, dan pribadi pendidik. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, efektivitas penggunaan metode akan terbukti dan dapat menyampaikan kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan membahas bab 8 mengenai evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses yang menilai, kemudian mengukur secara komprehensif aspek-aspek kepribadian manusia sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kualitas kepribadian itu. Dari pendapat-pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang evaluasi, pada hakikatnya dalam evaluasi pengajaran memiliki 3 unsur, yaitu kegiatan evaluasi, informasi, dan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi. Evaluasi hendaknya berdasarkan kepada prinsip-prinsip evaluasi, sehingga hasil evaluasi itu menjadi valid atau akurat. Prinsip itu antara lain mengacu pada tujuan, kemudian komprehensif, objektif, dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan sebuah pembelajaran. Dalam Islam, evaluasi atau ujian dilakukan Tuhan untuk mengukur dan menguji keimanan, kepasrahan manusia terhadap Tuhan, dan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian evaluasi dilakukan Tuhan dengan memberi kesengsaraan dan kesenangan. Jadi kalau kita diberi kesengsaraan itu merupakan sebuah evaluasi. Lalu bila kita diberi kesenangan pula itu juga merupakan sebuah evaluasi atau ujian yang dilakukan oleh Tuhan. Jika manusia mampu melampaui dan lulus dari ujian itu, ia akan memiliki derajat yang tinggi. Nah, evaluasi atau ujian harus dibarengi dengan bimbingan yang harus dikerjakan agar dapat mengatasi ujian itu. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian seorang mukmin diberikan ganjaran atau pahala setelah lulus dengan baik dari evaluasi Tuhan. Lalu proses evaluasi akan berjalan mudah dan lancar jika orang yang dievaluasi sebelumnya itu telah bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi evaluasi itu hendaknya dilakukan pada semua aspek kepribadian manusia. Jadi intinya dalam Islam itu evaluasi bisa dikatakan sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa selalu beriman, selalu mendekatkan diri kepadanya. Lalu pada bab 9 ini dijelaskan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Konsep pendidikan Al-Ghazali itu telah memberikan Al-Ghazali itu telah memberikan berbagai konsep bagi pendidikan. Al-Ghazali dalam perkembangan hidupnya telah mengalami dinamika pemikiran yang beragam. Pengetahuannya mencakup ilmu fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, pemikiran pendidikan Al-Ghazali meliputi pemikiran tentang tujuan, metode, kurikulum, pendidik. Jadi menurut Al-Ghazali itu tujuan pendidikan adalah mencapai ridhonya Allah. Lalu konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun adalah tokoh sosiologi pertama yang menguraikan kemasyarakatan secara komprehensif. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan terutama banyak ditemukan dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah. Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun meliputi masalah pendidik, kurikulum, tujuan.
Lalu kelebihan dari buku yang saya review tentang filsafat pendidikan Islam yaitu untuk kegiatan belajar mengajar inilah proses pembelajaran memanfaatkan media moduler dan perangkat pembelajaran online e-learning. Kemudian buku yang ada di sini merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jadi jumlah total keseluruhan modul ini ada 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun revisi. Dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada. Jadi ini modulnya itu sudah direvisi, revisi kedua, baik dari sisi konten maupun fisik. Kemudian kelebihan selanjutnya, hasil review diserahkan pada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Nah, dalam proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar, ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia dan filsafat pendidikan Islam. Jadi dalam buku ini berpandangan bahwa pendidikan pada periode ini hendaknya bersifat umum dan menyeluruh. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memperoleh bagian yang cukup dari pendidikan umum yang memungkinkannya untuk memperdalam studi selanjutnya yang lebih penting. Jadi buku ini membahas tuntas mengenai filsafat pendidikan Islam, dimulai dari hakikat manusia, masyarakat, dan alam, kemudian ada hakikat pendidikan, lalu ada hakikat pendidik, hakikat peserta didik, hakikat kurikulum, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan, serta konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Lalu materi dan teori yang terdapat dalam buku ini tentunya memiliki banyak manfaat jika kita bisa memahaminya dengan baik dan dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah tindakan yang nyata. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang metode-metode pendidikan Islam, di mana hal itu merupakan sebuah bagian yang penting dalam bangunan pendidikan suatu sistem yang di dalamnya mempunyai dasar-dasar yang kokoh sehingga bisa menunjang metode tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Di dalam buku ini, sebuah rasa ingin tahu akan melahirkan sebuah pemikiran, karena pada hakikatnya, menurut psikologi, saat manusia tidak mengetahui apa-apa tentang suatu, dia akan merasa takut. Karena itu, pikiran akan menstimulus otak untuk mencari tahu. Dalam proses pencarian tahuan ini, maka tidak akan langsung terbentuklah sebuah konsep kejadian atas suatu hal, melainkan mulai dari bagian-bagian kecil terus dicari tahu sehingga menjadi sebuah pemikiran. Lalu di dalam buku ini juga tata bahasa yang digunakan sudah baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga penggunaan yang baik ini akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Para pembaca dari berbagai kalangan pun akan dapat langsung menyerap setiap materi yang terdapat dalam buku ini, termasuk dibaca oleh pembaca yang awam. Karena terkadang ada beberapa buku filsafat itu yang sulit dipahami oleh pembaca. Kemudian pada bab tentang filosofi, sebuah kata yang sederhana yang ditulis oleh penulis, tapi juga mengundang pembaca untuk memiliki rasa ingin tahu. Jadi kenapa penulis ini menulis yang tidak terlalu spesifik? Karena penulis ingin menanamkan rasa ingin tahu dan melatih sikap filsafat kita agar terciptalah filsuf-filsuf muda. Terdapat salah satu bab pada buku ini yang cukup menarik bagi saya, yaitu bab yang membahas mengenai hakikat, tugas, kode etik, dan karakter yang harus dimiliki oleh manusia sebagai pendidik. Nah, pendidik memiliki tugas yang sangat mulia karena memiliki tanggung jawab yang besar untuk membina umatnya atau peserta didiknya. Pada bab tersebut, kita bisa mengetahui bahwa menjadi seorang pendidik itu tentu tidaklah mudah. Untuk itu, kita diharapkan dapat saling bekerja sama satu sama lain supaya tercapai mengenai tujuan bersama, yaitu membentuk peserta didik yang baik dan berakhlak Ariful Khorimah. Oke, kemudian buku Filsafat Pendidikan Islam karangan Haris Hermawan MAG ini bisa berguna untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman para pembaca, khususnya para guru atau tenaga pendidik. Nah, di dalam buku ini diajarkan sebuah filosofi dalam pendidik atau mendidik untuk guru. Karena di dalam pendidik ada sebuah filosofi yang terkandung di dalamnya, bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu dari guru ke peserta didik. Sedangkan kekurangan yang saya review dari buku ini yaitu di sini itu
tidak dicantumkan glosarium yang merupakan suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi-definisi untuk istilah-istilah tertentu. Lalu yang paling kontras itu, buku ini memiliki desain yang sederhana, dimulai dari covernya, kemudian isinya tidak tercantum gambar-gambar yang gunanya untuk menarik para pembaca. Nah, jadi setiap kelebihan itu ada pula kekurangannya. Salah satu kekurangan yang ada dalam buku ini yaitu buku ini memiliki keterbatasan dalam menampilkan gambar yang berwarna dan cover buku yang biasa saja serta tidak begitu menarik untuk dilihat covernya. Nah, buku ini memang memiliki desain yang sangat sederhana, tapi sayangnya hal tersebut menyebabkan kurangnya menarik perhatian pembaca. Karena visual dalam hal ini, desain dari buku tersebut sangatlah penting diperhatikan untuk meraih banyaknya pembaca. Cover pada buku tersebut juga hitam putih dan hanya terdapat tulisan hitam yang menyebabkan orang kurang berantusias untuk membacanya. Sayang sekali, padahal buku modul tersebut sangatlah penting untuk dibaca khususnya untuk para pendidik maupun para calon pendidik. Cukup sekian review buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam oleh saya Yoga Firdaus. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.